Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertema pembelaan Tuhan. Kita akan membaca bersama dari Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Kejadian 26 ayatnya yang ke-24 sampai ke-29 berbunyi demikian. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita mungkin seringkali mengalami keadaan di mana kita bingung ya. Kita merasa gak jelas begitu. Keadaan yang membingungkan ini membuat kita akhirnya meragukan Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan yang membuat kita bingung, akhirnya dari persoalan ini membuat kita jadi meragukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini juga yang dirasakan oleh Ishak ketika ia diminta untuk mempercayai pembelaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, meski demikian, meskipun ada keraguan, ada pergumulan di dalam Ishak, tetapi Tuhan tetap menyertai Ishak di berbagai fase hidupnya. Nah, hari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadi bencana kelaparan yang melanda seluruh negeri, seperti yang pernah dialami oleh Abraham pada zaman itu. Nah, di sini Ishak berencana untuk mengungsi ke Mesir, tetapi Tuhan malah menuntunnya untuk menetap di Gerar, di mana itu adalah wilayah orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara, meski Ishak tidak mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya, apa yang Tuhan inginkan, tetapi yang Ishak lakukan adalah ia tetap taat kepada Tuhan di dalam kebingungannya. Nah, tidak berhenti sampai di sana Bapak Ibu Saudara. Ternyata Ishak juga merasa takut ketika dia berada di Gerar. Karena apa? Karena dikatakan bahwa Ribka istrinya itu adalah wanita yang cantik, sehingga Ishak khawatir akan keselamatan nyawanya. Nah, Ishak berpikir bahwa Raja Abimelek itu yang berkuasa pada waktu itu akan merebut Ribka dan membunuhnya. Nah, karena keraguannya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Ishak akhirnya berbohong dengan mengatakan bahwa Ribka itu adalah saudaranya. Tetapi yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bertindak dan membiarkan Raja Abimelek memergoki Ishak dan Ribka tengah bermesraan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terjadi adalah Raja Abimelek ini menyadari bahwa Ishak adalah orang yang disertai Tuhan, sehingga Abimelek tidak melakukan hal-hal yang tidak mengenakan bagi Ishak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Allah pun memberkati Ishak, sehingga yang terjadi adalah Ishak semakin bertambah kaya di tanah Gerar. Tetapi meskipun Ishak bertambah kaya di tanah Gerar, yang terjadi adalah
kecemburuan mulai terjadi di antara penduduk Gerar kepada Ishak. Sehingga yang terjadi adalah Ishak diusir keluar dari tanah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya itu terus terjadi. Namun Allah tetap menyertai Ishak, walaupun hal-hal yang tidak mengenakan terus Ishak alami. Nah, kemudian kesulitan terus berlanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak hanya sampai di situ. Ketika sumur yang digali oleh para pegawai Ishak itu diserobot terus-menerus oleh gembala-gembala Gerar. Nah, berkali-kali dua kelompok gembala itu akhirnya terus bertengkar. Sampai akhirnya Ishak menggali sumur yang ia beri nama Rehobot. Nah, yang mengherankan Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah itu Raja Abimelek mengajak Ishak untuk membuat sebuah perjanjian damai di antara mereka, supaya mereka tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua pengalaman yang dialami oleh Ishak ini menggambarkan penyertaan dan pembelaan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan di dalam ayat yang ke-24, Allah mengulangi serta meneguhkan perjanjian terhadap Ishak dan semua keturunannya. Dikatakan ayat yang ke-24, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Nah, seperti halnya Allah membela Ishak, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang pun Allah tetaplah sama. Dia adalah Allah yang senantiasa membela kita di dalam segala perkara, di dalam segala pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu, janganlah kita menjadi umat yang meragukan pembelaan Allah di dalam kehidupan kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk perenungan firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan. Biarlah Engkau menolong setiap kami untuk percaya atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada pembelaan dari Engkau di dalam setiap pergumulan kami, setiap permasalahan yang tengah kami alami selama kami hidup ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga bersyukur ada saudara kami, Bapak Basar Subagio yang tengah berulang tahun ya Tuhan. Biarlah melalui bertambahnya usia ini ya Bapa, Engkau yang menolong Bapak Basar Subagio ini dapat semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa, di dalam pekerjaannya biarlah Engkau yang menolong supaya dapat memenuhi segala apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan Pak Subagio dan keluarga ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan senantiasa kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik setiap harinya ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka, cinta kasih-Mu Engkau hadirkan di tengah-tengah keluarga mereka, supaya mereka dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka dapat membagikan cinta kasih yang daripada Engkau satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.